Pusing. Ya, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau memeriksa anak saya. Baik, boleh dibantu temui identitasnya. Nama pasiennya? Ayu Nur Ayu. Jenis kelaminnya perempuan ya? Tempat tanggal lahirnya? Surabaya 12 Maret 2005. Alamat tesnya? Jangan punya Pak. Baik, bisa ditunggu, nanti akan ada perawat yang akan mengobati. Baik, terima kasih. Permisi dok, ini ada pasien atas nama Ayu, umur 4 tahun, dengan riwayat sinusitis, keluhannya sekarang pusing dan sulit bernapas. Pasien atas nama Ayu, untuk silakan masuk. Baik, dengan pasien atas nama Ayu Nur ini. Untuk keluhannya apa ya? Jadi anak saya ini memiliki riwayat sinusitis dok, dan akhir-akhir ini sering kambuh, soalnya sering merasa pusing dan juga hidungnya tersumbat. Oke, baik, mengalami sinusitis ya, berarti sebelumnya memiliki riwayat dan juga mengganggu pernapasan. Iya, betul. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan, saya melihat adanya kemungkinan pembesaran pada area adenoid. Kondisi ini bisa berhubungan dengan riwayat sinusitis yang dimiliki, karena peradangan saluran pernapasan atas sering membuat jaringan di belakang hidung itu ikut membengkak. Jadi untuk penanganan lebih lanjutnya gimana ya dok? Nah, untuk memastikan ukuran dan lihat seberapa besar pengaruh terhadap jalan napasnya itu, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan ronsen. Karena dari hasil ronsen itu, kita bisa menilai apakah adenoidnya itu benar-benar membesar serta menekan saluran pernapasan. Oke, baik. Setelah hasil ronsen keluar nanti, kita juga bisa menentukan langkah selanjutnya apakah cukup dengan obat atau observasi lebih lanjut, serta penanganan yang berbeda. Jadi, untuk saat ini saya minta ibu dan adik tetap tenang, karena pembesaran adenoid sering terjadi dan biasanya dapat ditangani dengan baik. Nanti saya jadwalkan untuk melakukan pemeriksaan semuanya. Terima kasih dok. Biasa. Pasien atas nama Ayu, silakan masuk. Untuk pendampingnya bisa ditunggu di ruang tungguan. Yang pertama, pastikan ruangan dalam keadaan bersih. Yang kedua, pastikan suhu pada rentang 16-22 derajat Celcius. Yang ketiga, pastikan semua alat dalam kondisi on. Yang keempat, jangan lupa gunakan apron. Yang kelima, pastikan panel kontrol dalam keadaan nyala. Dan yang terakhir, pastikan pasien sudah melepaskan benda logam dan mengganti ke baju pasien. Setelah pasien memasuki ruangan, posisi pasien erect dengan posisi objek, kepala trulateral sehingga IPL atau interpupillary line tegak lurus dengan image reseptor. Kemudian, kepala ekstensi sehingga angulus mandibula sejajar dengan oksipital. Jika memungkinkan, pasien diminta untuk menekan pundak semaksimal mungkin untuk menghindari adanya superimpose dengan leher. Untuk pemeriksaan dengan open mode, pasien diminta untuk membuka mulut semaksimal mungkin. Selanjutnya, pengaturan tabung yaitu CR tegak lurus terhadap IR, CP pada area belakang mandibula dengan FFT 100 cm. Untuk faktor eksposi yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu tegangan tabung 70 dengan arus tabung dikali waktu 12,5. Instruksi ketika eksposi berlangsung yaitu pasien diminta untuk tidak menelan karena gerakan menelan dapat menyebabkan pergeseran struktur nasofaring, membuat gambar menjadi blur, mengubah bentuk jalan nafas, serta mengangkat palatum dan struktur faring sehingga dapat menutup atau mengaburkan tampilan adenoid. Gerakan kecil ini juga dapat mengganggu posisi kepala yang sudah disesuaikan sehingga hasil citra menjadi kurang akurat. Dan yang terakhir yaitu membawa imaging plate atau IP ke ruang workstation untuk dilakukan pengeditan dan juga pencetakan. Input data pasien beserta tanggal lahir, kemudian pilih proyeksi yang dilakukan. Jika lampu indikator CR reader berwarna hijau, masukkan kaset ke dalam CR reader. Tunggu hasil citra muncul pada layar monitor. Lakukan proses editing pada citra dan tambahkan anotasi jika diperlukan. Kriteria hasil citra yang terlihat pada pemeriksaan adenoid yaitu hasil citra memvisualisasikan tampak anatomi adenoid, soft palate, palatina tonsil, lingual tonsil, epiglottis, hyoid bone, ari epiglottis fold, trachea, osofagus, terlihat batas dari nasofaring dan osofaring, kontras dan densitas optimal untuk memvisualisasikan daerah adenoid. Jika pada proyeksi open mouth, adenoid terlihat lebih jelas. Foto ronsennya seperti ini. Tampak memang ada pembesaran adenoid. Dapat dilihat untuk ukuran normal adenoid itu 0,62 cm. Namun yang untuk pembesaran adenoid yang adik alami itu sekitar 1,16 cm. Jadi hasil keduanya konsisten menunjukkan adanya hipertrofi adenoid. Pembengkakan ini sesuai dengan yang dialami oleh adenoid itu sendiri seperti hidung tersumbat dan pernapasan susah diatur. Jadi untuk penanganan lebih awal itu kita mulai dengan terapi obat terlebih dahulu, seperti mengurangi peradangan atau memberikan obat anti radang. Jika setelah beberapa waktu keluhan tidak membaik atau malah sering kambuh, maka kita pertimbangkan untuk rujukan ke THT untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sekarang kita lihat dulu terhadap respon tubuh dari adiknya dulu gimana. Kalau ada keluhan yang makin mengganggu, ibu bisa kembali lagi dengan memberikan keluhan lebih lanjutnya. Itu untuk penanganan lebih. Oke, baik. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Ya.